Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Dakwah dengan anggota saya Nikma Nur Afifah, Gandhi Dwi Wiradisa Fitri, Fauzan Bintang, dan Mahesa Galang. Kami akan menyampaikan materi tentang problematika dakwah di Indonesia dan cara menganalisis problematika dakwah dan solusinya. Problematika dalam dakwah di Indonesia. Risiko dakwah tentu adalah sunatullah atau wajar terjadi. Karena yang kita dakwahkan ajaran Islam, sementara objek dakwah kita yang di rumah, di sekolah, kampus, atau di tempat kerja hampir semuanya telah diselimuti aturan sekuler atau pemikiran yang sesat, yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Otomatis, dakwah kita tidak akan berjalan semulus di jalan tol. Bahkan, banyak tantangan dakwah yang dihadapi dengan berbagai masalah yang kompleks. Problematika dakwah sudah menjadi menu sehari-hari bagi pendakwah. Tidak dapat dipungkiri, penyebaran agama Islam pada zaman sekarang adalah perwujudan dari dakwah orang-orang alim sebelum kita. Dakwah memerlukan kekuatan ekstra, tidak hanya mengajak dan berbicara saja, tetapi lebih dari itu. Mengontrol atau mengevaluasi dakwah adalah suatu masalah yang sangat penting dan urgen dari tujuan dakwah itu sendiri. Problematika dakwah kontemporer. Secara keseluruhan, beberapa isu yang terkait dengan problematika kehidupan umat Islam yang terbagi dalam beberapa bagian pokok. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme Islam. Kedua, runtuhnya kerukunan internal umat beragama. Yang ketiga, merebaknya aliran Islam sempalan. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan atau entertainment, kepariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika. Nah, yang selanjutnya yaitu problem dakwah internal. Problem internal tentu juga sangat banyak, beragam, dan bertingkat-tingkat yang bisa kita klasifikasikan ke dalam 5 kelompok dan kategori. Nah, yang pertama yaitu problem-problem, permasalahan-permasalahan, dan hambatan-hambatan dakwah internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal diri setiap dai. Yang kedua, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal setiap kelompok, golongan, organisasi, jamaah, dan pergerakan dakwah yang ada di tubuh kaum muslimin. Yang ketiga, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kalangan para dai dan kelompok dakwah secara umum. Yang keempat, yang bersumber dan berasal dari kondisi internal umat Islam dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kelima, yaitu yang bersumber dan berasal dari kondisi internal kaum muslimin secara keseluruhan. Di samping itu, dan bahkan sebelum itu, arahan Al-Quran sendiri sangat menekankan hal itu. Karena penyelesaian problem internal itu sendiri sebenarnya merupakan bagian langkah terpenting dari penanganan dan penyelesaian problem eksternal. Problem-problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersifat eksternal tentu saja banyak dan beragam sekali. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas dakwah dalam modernitas masyarakat. Modernitas berasal dari kata modern, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masa kini. Dari segi istilah, modernitas adalah pandangan dan sikap hidup yang bersangkutan dengan kehidupan masa kini, yang banyak dipengaruhi oleh peradaban modern. Peradaban barat mempunyai dampak sangat besar terhadap modernitas yang telah merambah dalam kelangsungan hidup manusia yang hampir di semua sektor, perekonomian, teknologi, dan pendidikan. Namun, sisi lain, modernitas juga telah melahirkan berbagai masalah atau problematika yang kompleks dalam kehidupan manusia. Artinya, ada nilai plus minus dengan adanya modernisasi di Indonesia yang berhubungan dengan iptek dan imtak pada diri atau kepribadian seseorang dalam menyaring sesuatu hal yang dihadapi seseorang. Arus modernisasi masuk dalam wilayah dakwah sekaligus menjadi problem dakwah bagi para aktivis dakwah. Ketika masyarakat perkotaan tak lagi memiliki waktu untuk pergi ke majelis taklim, namun kebutuhan mereka dalam era teknologi dan informasi sangat tergantung dalam pelayanan berbasis teknologi. Dan sikap hedonisme masyarakat, maka dakwah tak lagi bisa dilakukan dengan sekadar ceramah dan tablik akbar di masjid-masjid. Namun, dakwah harus dijalankan dengan sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat yang sejalan dengan logika masyarakat industri atau masyarakat modern. Selanjutnya, upaya-upaya dalam mengatasi problematika dakwah di Indonesia.
Upaya mengatasi problematika internal. Upaya tersebut secara umum meliputi minimal 3 langkah dengan menyadari, mengakui, mengenali, dan memahami setiap problem internal dengan benar, tepat, dan proporsional. Mengklasifikasikan sesuai dengan kategori dan peringkat serta tingkat prioritasnya. Secara mencarikan solusi, penanganan dan penyelesaian dengan mendahulukan dan mengutamakan yang lebih penting dan urgent berdasarkan urutan tingkat prioritasnya. Upaya untuk menghadapi problem eksternal. Upaya tersebut, Al-Quran memberikan 2 kata kunci utama, yaitu takwa dan sabar. Meskipun di tataran aplikasi dan implementasinya, tentu saja dibutuhkan penjabaran yang panjang. Perhatikan misalnya firman-firman Allah yang artinya berikut ini. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan sedikitpun kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 120. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Al Imran ayat 186. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang upaya menghindari konflik dakwah yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan dalam menjawab problematika umat dewasa ini, yaitu memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan. Umat menyiapkan elit strategis muslim untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan. Adapun mendirikan pusat-pusat studi informasi umat secara profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek, mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan moral umat. Dan adapun menjadikan Islam sebagai pelopor yang profetis, humanis, dan transformatif dengan melihat dinamika sosial yang terus bergulir ke arah modern dan memiliki dampak yang besar dalam perubahan yang masyarakat. Maka dakwah harus mengambil peran yang strategis untuk menghindari dampak negatif tersebut. Ada 5 langkah optimalisasi peran dakwah sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan materi dakwah dengan memasukkan materi sosial kemasyarakatan seperti korupsi, kemiskinan, dan penindasan serta isu-isu sosial yang merupakan realitas hidup. Melakukan perubahan pada aspek metodologi dakwah terutama dalam bentuk monolog ke bentuk dialog. Nah, untuk selanjutnya upaya pembaruan dakwah dengan konsep psikologis dengan keragaman sosial dan adanya deviasi moral secara massal dan distorsi nilai kemanusiaan secara umum. Yang perlu dilakukan adalah upaya para pendakwah harus lebih memunculkan teori psikologi Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Adanya kesadaran bahwa dalam masyarakat bahwa selalu ada jurang pemisah yang lebar antara modernisasi dan tradisi yang perlu dijembatani dan disikapi secara bijak. Kesadaran pengelolaan lembaga-lembaga yang memakai simbolisasi Islam seperti media cetak maupun elektronik, ormas-ormas Islam, terutama yang bergerak dalam kancah informasi untuk mengedepankan tanggung jawab dan masalah hati nurani. Bentuk selanjutnya adalah upaya melakukan strategi alternatif, yaitu dengan mengupayakan sikap adoptif yang mengambil semua produk barat melalui filter dengan maksud mengejar ketinggalan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Undur makola, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.